Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang domain, kodomain, dan range. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Simak video berikut ini ya. Oke, yang pertama menentukan banyaknya pemetaan. Nah, ini merumus menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, misalnya kita mau mencari pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Berarti asalnya di A dan tujuannya ke B. Nah, banyaknya pemetaan rumusnya yaitu banyaknya anggota tujuan. Berarti si B ini dipangkatkan dengan banyaknya anggota asal, si A. Jadi, NB pangkat NA gitu. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kalau ditanya banyaknya pemetaan dari B ke A, berarti NA dipangkatkan dengan NB gitu. Nah, supaya kalian lebih paham, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut menunjukkan silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Tanda panah tersebut menunjukkan hubungan mempunyai anak, ya. 4 anak Pak Maduri dan Bu Marhawi adalah si Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi ini dikelompokkan menjadi satu, jadi kita ibaratkan atau kita misalkan itu himpunan A ya, kita kelompokkan. Maka anggota dari himpunan A-nya itu adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, terus di sini nih ada tanda panah lagi ke bawah. Anak-anak dari anaknya Pak Maduri dan Bu Marhawi atau cucunya ya. Nah, cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi ini dapat dikelompokkan ke dalam himpunan B. Jadi anggotanya ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Gitu. Nah, di sini pertanyaannya gimana? Tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Kita cek dulu nih. Di sini banyaknya anggota A-nya ada berapa? Di sini ada, kita hitung nih, ada Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Ada 4. Jadi NA sama dengan 4. Lalu yang banyaknya anggota B ada berapa? Kita hitung. Ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Ada 7. Berarti NB sama dengan 7. Kita perhatikan lagi soalnya. Apa tuh? Pemetaan dari A ke B. Berarti rumusnya NB pangkat NA. NB-nya 7, NA-nya 4. Berarti 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 itu seperti apa? 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Oke, setelah dikalikan ternyata hasilnya ada 2401. Gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B ini adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Oke, digarisbawahi ya, setiap terus anggotanya hanya satu dan juga sebaliknya. Berarti korespondensi satu-satu ini sama seperti fungsi ya. Yang membedakan itu berarti ini ada syaratnya. Hanya ada satu juga anggota sama seperti fungsi. Tapi yang membedakan ada di himpunan B-nya. Himpunan B-nya juga harus pasangannya ada satu, jadi harus sama nih gitu ya. Itu tuh yang membedakan antara fungsi biasa dengan fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Kalau fungsi biasa, kita cuma memikirkan himpunan asalnya aja nih. Gimana himpunan asal ini harus mempunyai pasangan dan pasangannya hanya cukup satu gitu ya. Nah, sedangkan kalau di korespondensi satu-satu ini, kita harus memikirkan himpunan tujuannya juga nih. Gitu. Jadi kan dia korespondensi satu-satu, berarti pasangan di himpunan asal dan himpunan tujuan harus sama pasangannya. Misalnya pasangannya satu karena korespondensi satu-satu. Jadi di situ di himpunan tujuannya juga ada satu gitu.
Bisa dipahami ya? Contoh di sini nomor absen siswa di kelas. Nah, kan tidak mungkin nih dalam satu kelas seorang siswa memiliki 2 nomor absen sekaligus. Begitu juga dengan sebaliknya. Tidak mungkin satu nomor absen dimiliki oleh 2 orang siswa. Misalkan, 4 orang siswa dipanggil berdasarkan nomor urut absen nih dari 1 sampai 4 untuk maju ke depan menjawab soal matematika tentang materi fungsi. Yaitu dari keempat siswa tersebut ada Eka, Wahyu, Mira, dan Wahono. Kita misalkan himpunan A ya, itu mereka. Selanjutnya untuk himpunan B ini adalah nomor absennya 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada relasinya nih ternyata. Ada nomor absen. Jadi kan kalau relasi Eka nomor absen 1, Wahyu nomor absen 2, seperti itu. Nah, dari cerita tersebut dapat kita sajikan ke dalam diagram panah. Nah, sekarang coba perhatikan deh diagram panahnya. Diagram panah tersebut terlihat bahwa setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu kawan atau pasangan di himpunan B. Jadi ini merupakan fungsi atau pemetaan gitu. Nah, pemetaan seperti ini merupakan korespondensi satu-satu. Karena setiap anggota A berpasangan tepat satu di anggota B. Dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu di anggota himpunan A. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa korespondensi satu-satu itu berarti banyaknya anggota himpunan A itu harus sama dengan banyaknya anggota di himpunan B. Atau bisa kita tulis NA sama dengan NB gitu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang bagaimana cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B? Nah, ini nih rumusnya. N faktorial. N tanda seru ini dibaca N faktorial. Sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali titik-titik dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu. Misal nih kita pakai contoh yang tadi. Tadi kan ada nomor absen. Ada Eka, Wahyu, Mira, dan Wahono. Ada 4 anggota A-nya banyaknya. Terus yang himpunan B anggotanya ada 4 juga. Absen 1, 2, 3, dan 4. Jadi NA sama dengan NB. Yaitu 4 gitu ya. Sama dengan 4. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A dan B adalah di sini ada, karena jumlahnya ada 4 anggotanya, jadi 4 faktorial sama dengan N ini 4 ya. 4 dikali N-1 berarti 4 dikurang 1 dikali N-2, 4 dikurang 2. Oke, karena 4 dikurang 2 ini 2, jadi yang terakhirnya langsung aja dikali dengan 1 gitu. Jadi N ini sama dengan 4, 4 dikurang 1 sama dengan 3, dikali lagi 4 dikurang 2 sama dengan 2, dikali 1. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 24. Gitu. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu ada 24 ya dari contoh soal yang tadi. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke contoh soal yang pertama. Pak Idris mempunyai 3 orang anak bernama Faisal, Alu, dan Rizky. Pak Sugandar mempunyai 2 orang anak yang bernama Sunaida dan Firman, sedangkan Pak Adim mempunyai seorang anak yang bernama Wafi. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Ingat rumusnya, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B berarti NB terlebih dahulu ya. Lalu NA dipangkatkan dengan NA gitu. NB pangkat NA. Yang pertama kita mencari dulu himpunannya. Himpunan A terdiri dari Pak Idris, Pak Sugandar, dan Pak Adim.
jumlah dari himpunan tersebut ada 3. Yang kedua lalu ada himpunan B, ada Faisal, Alu, Rizky, Sunaida, Firman, dan Wafi. Di sini anggotanya ada 6. Oke. Nah, ditanya banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Berarti NB pangkat NA. NB-nya tadi berapa? NB-nya 6. NA-nya 3. Berarti 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu berarti 6 dikali 6 dikali 6. Hasilnya 216 gitu. Lanjut ke contoh soal kedua. Di sebuah kelas, masing-masing siswa memiliki peringkat kelas yang berbeda. Rio peringkat 1, Bian peringkat 2, Sera peringkat 3, Ken peringkat 4, dan Putri peringkat 5. Pertanyaannya yang pertama, yang A, nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah. B, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? C, apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu? Nah, di sini ada himpunan A, yaitu Rio, Bian, Sera, Kean, dan Putri. Sedangkan himpunan B-nya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 ya peringkatnya. Nah, tinggal kita masukkan ini ke dalam diagram panah, lalu dipasangkan. Nah, gitu. Sekarang yang B, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Kita cek nih, apakah relasi ini memenuhi syarat-syarat fungsi. Syarat pertama, semua anggota himpunan A harus mempunyai pasangan. Nah, di sini ada Rio, Bian, Sera, Kean, dan Putri sudah mempunyai pasangan. Oke, berarti syarat pertama terpenuhi. Sekarang syarat kedua, yaitu pasangannya harus 1 di himpunan B. Kita cek lagi, pasangannya hanya 1 ya. Di sini dia lihat pasangannya ada 1, peringkat-peringkatnya masing-masing hanya 1. Berarti ini sudah pasti fungsi karena kedua syarat sudah memenuhi. Oke, sekarang yang C. Apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu? Nah, korespondensi satu-satu ini kan sudah termasuk fungsi, tetapi ada syarat yang membedakan keduanya, yaitu di korespondensi satu-satu ini anggota himpunan B pasangannya harus ada 1 juga, sama kayak di anggota himpunan B gitu. Nah, kita cek nih jumlah anak yang memiliki peringkat ada 5, yaitu ada Rio, Bian, Sera, Kean, dan Putri. Dan jumlah peringkatnya juga ada 5 nih, peringkat 1 sampai 5. Berarti ini sudah dipastikan bahwa korespondensi satu-satu gitu. Bisa dipahami ya? Oke, itu tadi video pembahasan tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Untuk video selanjutnya, Kak Arlina akan membahas bagian keempat, yaitu tentang notasi fungsi. So, stay tune terus ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.